Di dunia ini, gunung-gunung menjulang hingga 2000 blok di atas permukaan. Langitnya membentang sejauh mata memandang, dan cakrawalanya seolah tak ada batas. Inilah Minecraft Next Gen. Dunia baru dengan ketinggian ekstrim, bioma yang indah, dan petualangan yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Dan ini adalah perjalanan 100 hariku di Minecraft Next Gen. Hari pertama, aku terbangun di sebuah tempat yang dikelilingi pegunungan tinggi. Aku pun langsung mengambil beberapa kayu, lalu membuat sebuah crafting table, lalu membuat pickaxe kayu, dan langsung menambang batu. Lalu aku membuat beberapa tools dari batu. Setelahnya, aku pergi mengeksplorasi tempat ini sambil berburu beberapa hewan. Lalu aku membuat kasur dan lanjut eksplorasi lagi. Sambil eksplorasi, aku juga melihat pemandangan gunung-gunung yang sangat indah di kejauhan. Setelah itu aku membuat sebuah shield dari coal untuk pertahanan diri. Lalu tiba-tiba aku menemukan sebuah mine shaft. Tapi aku nggak berani masuk ke sana karena tampaknya sedikit berbahaya. Jadi aku keluar lagi dari mine shaft dan lanjut eksplorasi lagi. Lalu aku menemukan sebuah vives di kejauhan dan langsung menjarahnya. Lalu aku lanjut eksplorasi lagi. Lalu aku menemukan sebuah mine shaft lagi, yang ternyata juga cukup dalam. Lalu aku membuat beberapa torch dan juga shield dari emerald. Lalu aku pun turun ke bawah untuk mining beberapa iron dan juga ore-ore lainnya. Lalu aku membuat sebuah tas sebagai penyimpanan tambahan. Lalu aku lanjut eksplorasi tempat ini sambil mining beberapa ore. Lalu aku juga menjelajah gua raksasa di sekitaran mine shaft. Lalu aku membuat sebuah tempat untuk beristirahat dan membakar semua ore-ore yang tadi kudapatkan. Lalu aku juga membuat full set armor iron dan perawatan iron. Tas juga ku upgrade ke tier iron. Di hari yang ke-6 aku juga membuat sebuah palu dari iron dan lanjut mining lagi. Lalu aku juga mengambil seekor axolotl. Setelah aku merasa capek, aku pun kembali ke permukaan dan lanjut eksplorasi dunia ini. Lalu aku sempatkan upgrade tasku ke tier emas agar penyimpanannya lebih banyak. Setelah itu aku berhenti sebentar untuk membakar semua ore-oreku dan membuat sebuah kendaraan terbang bernama Gyrodyne. Jadi dengan Gyrodyne ini kita bisa eksplorasi sambil terbang. Lalu aku pun beberes dan lanjut terbang dengan Gyrodyne. Dengan adanya
Gerudan ini, aku pun bisa lebih gampang untuk mengeksplorasi dunia ini sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di Cakrawala. Berhari-hari lamanya aku melintasi pegunungan es tanpa ujung. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah markas dari villager dan langsung menjarah di tempat itu. Dan karena aku mau dikepung oleh pemiliknya, aku pun langsung segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan ekspedisi untuk mencari tempat yang bagus. Sampai akhirnya aku menemukan bioma Sagora di kejauhan dan langsung mendarat di sana karena tempatnya cukup indah. Karena tempatnya sangat indah, aku pun berencana untuk tetap tinggal di sini untuk selamanya. Ya sampai 100 hari ke depan maksudku. Lalu aku pun melakukan kegiatan kayonisasi di sekitar area. Di tengah-tengah nyari kayu, aku juga menemukan sebuah mineshaft lagi. Jadi aku menandainya saja dan lanjut nyari kayu lagi. Lalu aku menemukan beberapa ekor sapi dan langsung membawanya ke rumah untuk diternakan nantinya. Lalu aku memasukkan mereka ke dalam lubang dan langsung beri makan mereka semua. Lalu aku juga mencari beberapa batu. Dan di hari ke-21 aku pun langsung membuat rumah pertamaku. Lalu aku juga membuat sebuah perapian. Setelah rumahnya jadi, aku pun langsung membuat sebuah farm pertamaku. Lalu di hari ke-36 aku pun langsung menanam beberapa benih yang kukumpulkan. Lalu aku juga membuat sebuah dapur di lantai 2. Lalu aku juga membuatkan kandang untuk hewan-hewanku. Setelahnya aku pun langsung mining di mineshaft yang kutemukan kemarin. Dan akhirnya di sini aku menemukan diamond pertamaku. Setelah itu aku membuat sebuah pickaxe diamond untuk mining obsidian. Setelah itu aku lanjut explore gua ini lagi.
Setelah itu aku pun menggali lurus untuk mencari lebih banyak ore. Dan di sini aku menemukan sebuah gua ametis. Setelah itu aku lanjut gali lurus lagi sampai tembus di sebuah goa. Lalu aku menemukan sebuah mindset baru lagi di dalam goa. Setelah capek, aku pun kembali ke permukaan lewat mindset yang baru ini. Ketika aku sampai di luar mindset, aku pun langsung menandainya dan lanjut pulang ke rumah. Sampainya di rumah, aku pun langsung membakar semua ore yang kutemukan tadi. Setelah itu, aku pun pergi eksplorasi lagi untuk mencari keberadaan dari tebu. Setelah menemukannya, aku pun langsung ngambil banyak sekaligus. Ketika aku mau pulang, aku melihat sebuah penampakan piramida besar. Tapi aku gak akan kesana dulu karena aku belum ada persiapan. Jadi aku pun langsung pulang aja ke rumah dan lanjut tanamin tebunya. Di hari ke-51, aku pun langsung memberi makan hewan ternak-ternakku. Lalu dilanjut membuat palu diamond dan juga topong. Lalu aku membuat sebuah enchanting table, membuat portal nether, dan langsung enchant tools dan perawatanku. Lalu aku pun masuk ke nether. Sesampainya di nether, aku di sini menemukan sebuah ore baru yang namanya Sincenite, yang ternyata bisa dibuat armor dan juga tools. Lalu aku pun lanjut menggali di bebatuan nether, dan sampai-sampai aku pun tembus di sebuah bastion remnant. Lalu aku pun trading dengan para piglin, dan setelah selesai, aku pun lanjut nge-looting bastion ini. Lalu aku pun trading lagi sama piglin. Setelah merasa capek, aku pun kembali ke overworld. Lalu aku pun nge-rapiin inventory sambil ngebakar ore Sincenite dan juga membuat celana dan juga helm dari Sincenite. Lalu aku pun menaruh beberapa bookshelf dan lanjut enchant armor dan toolsku. Lalu pun kembali lagi ke nether buat jalan-jalan nyari fortress. Setelah menemukan fortressnya, aku pun langsung merangkak masuk dan langsung farming blaze di sana. Setelah selesai farming blaze, aku pun langsung mengeksplorasi fortress ini. Setelah mengeksplorasi fortress, aku pun langsung turun untuk mencari bastion remnant lagi yang lainnya. Setelah ketemu bastionnya, aku pun mulai merangkak masuk dan langsung ngejar tempat itu. Dan akhirnya aku juga mendapatkan netherite beserta smithing template-nya. Lalu aku mengambil tasku ke tier diamond, lalu mengambil emas-emas mereka.
Dan setelah capek aku pun pulang ke rumah. Lalu ketika aku ingin mengenchant pickaxe, aku sangat hoki karena aku mendapatkan enchant Fortune 3. Lalu aku lanjut enchant lagi, membuat tempat meramu. Lalu aku pun ke tempat yang kemarin untuk mining lagi karena ore-oreku sudah hampir menipis. Setelah capek, aku pun kembali ke permukaan dan pulang ke rumah. Lalu aku membuat full set armor diamond dan langsung mengenchantnya dan mengupgrade-nya menjadi netherite. Lalu aku membuat Eye of Ender dan juga pesawat karena sebentar lagi aku akan mencari Stronghold dan melawan Ender Dragon. Lalu dengan pesawat itu, aku mencoba test drive mengelilingi tempat ini. Lalu aku pun kembali ke rumah dan melakukan ekspedisi untuk mencari Stronghold. Setelah ketemu, aku pun langsung menggali ke bawah. Lalu aku pun mencoba masuk dan menjelajah Stronghold ini. Lalu aku menemukan portalnya dan langsung mengaktifkannya. Lalu aku pun langsung masuk dan mulai mengalahkan Ender Dragon.
Setelah Endurigen mati, aku mau langsung ngambil XP-nya dan juga telurnya. Lalu aku melihat pulau-pulau di end di kejauhan. Lalu aku pun langsung pergi ke sisi lain di end menggunakan portal dan memulai perjalananku mencari End City. Lalu aku menemukan sebuah village di end dan singgah sebentar di sana sambil ngeluting beberapa makanan dan juga barang-barang yang bisa kutemukan di sana. Setelah singgah beberapa lama, aku pun kembali melanjutkan perjalananku untuk mencari End City. Setelah menemukannya, aku pun langsung masuk dan langsung menjarah End City ini. Lalu aku pun kembali terbang dan melanjutkan pencarian ekspedisi End City yang kedua. Namun dari kejauhan aku melihat sebuah kapal End City jatuh yang sudah rusak. Aku pun langsung mengeceknya dan sayangnya gak ada apa-apa. Chestnya pun juga kosong. Jadi aku kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari End City yang kedua. Dan aku akhirnya menemukan End City yang kedua yang juga bersatu dengan pohon tinggi yang besar. Yang tentunya langsung kujarah. Setelah itu aku pun turun ke bawah dan menikmati pemandangan di DN ini untuk sebentar. Setelah itu aku pun langsung pulang ke pulau utama DN yang disertai dengan awan-awan tebal dan juga badai petir yang sering menyambar. Dan akhirnya aku sampai di portal utama dan langsung pulang ke rumah lewat portal. Dan aku pun kembali ke dunia. Setelah itu aku pun kembali ke rumah pakai pesawat. Sesampai di rumah aku pun langsung rapi-rapi barang. Setelah itu aku pun mampir ke village terdekat untuk menyulik 3 orang villager dan akan kuperjakan nantinya. Lalu aku membuat sebuah trading hall kecil-kecilan. Lalu aku membuatnya terinfeksi dengan menggunakan zombie. Lalu aku membuat obatnya dan langsung menyembuhkannya biar harganya turun. Di hari ke-81 setelah villagernya sembuh, aku pun langsung mencari buku mending dari dia. Dan setelah ketemu buku mending, aku pun langsung memborongnya. Lalu aku segera menyelesaikan bangunan trading hall ini.
Lalu aku pun memasang buku mending itu ke dalam armorku. Lalu aku membuat sebuah end crystal untuk membuat end crystal shield yang lebih kuat. Lalu setelahnya aku pun kembali ke piramida yang waktu itu untuk melakukan ekspedisi dan juga menjarahnya. Aku pun langsung masuk dan mulai ngejarah tempat ini. Lalu setelah selesai ngeluting-luting, aku pun langsung pulang ke rumah. Lalu setelah itu aku pun kembali ngurusi pertanianku. Dan juga memberi makan para hewan ternakku. Lalu aku pun membuat sebuah stone farm. Setelah stone farm jadi, aku membuat bangunan untuk storage room. Setelah bangunannya jadi, aku pun langsung merapi-rapikan tanah karena setelah lagi aku akan membuat sebuah menara. Dan terakhir aku membuat jalan di sekitar baseku. Dan akhirnya aku berhasil bertahan hidup selama 100 hari di dunia ini. Happy ending ya teman-teman.